Bapak dan Ibu, jadi ikrar kita bersaksi, bersyahadat bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah hambanya dan rasulnya. Jadi ikrar yang pertama kita bersyahadat kepada Nabi itu adalah kita bersaksi bahwa Nabi kita Nabi Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya. Perhatikan, hambanya dan rasulnya. Yang pertama, kita bersaksi, berikrar bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah hambanya. Kenapa kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hambanya, hamba Allah, yang kemarin kita bahas, agar kita tidak berlebihan kepada Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah SAW adalah hamba Allah, manusia yang punya kelebihan sama seperti kita, yang dimuliakan oleh Allah dengan membawa risalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini kita memang merasakan dan melihat, menyaksikan bagaimana orang menunjukkan rasa cinta kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tentu ini yang membuat saya tertarik untuk menyampaikan beberapa waktu ke depan tentang masalah bagaimana kita dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu, tentu kita mafhum bahwa ada doa yang memang dibaca oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Nabi yang selalu membaca doa ini setiap selesai sholat wajib dan sholat sunnah. Doa yang berharap di antara harapan itu bisa bersanding dengan Nabi Muhammad SAW nanti di surga yang paling tinggi. Doa ini direkomendasi oleh Rasulullah SAW pada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab saat Nabi memberikan pujian kepada cara baca Al-Qur'annya Ibnu Mas'ud. Lalu kemudian beliau menyampaikan tanya setelah itu apa yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud sebagai doa setiap dia selesai sholat wajib dan sholat sunnah itu. Dan doa itu adalah Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Berdoa kepada Allah, ya Allah, saya memohon iman yang tidak akan murtad, nikmat yang tidak hanya berhenti di dunia tapi bisa nikmat sampai merasakan di surga, dan bisa berkumpul, bisa bersanding dengan Nabi Muhammad SAW di surga yang paling tinggi, yang abadi itu. Inilah doa yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang kemudian direkomendasikan kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab untuk kemudian menjadi doa di antara doa-doa kita setelah selesai salat wajib maupun salat sunnah. Bisa bersanding dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Walaupun yang menarik, ada beberapa kejadian perilaku yang kemudian bisa menjadi bahan buat kita. Bisakah kita kemudian dengan hati tulus penuh ingin bersanding dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu? Yang pertama, saya memberikan komparasi perbandingan seorang filosof
Muhammad Iqbal namanya, dari Pakistan itu. Dia adalah seorang peneliti yang luar biasa tentang Islam, tapi kemudian di akhir hidupnya, justru di akhir hidupnya dia sempat mengatakan begini, dan itu disaksikan oleh keluarganya. Dia mengatakan begini, untuk sebuah muhasabah saja, Tuhan, jangan pertemukan aku dengan nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena aku malu mengaku umatnya Nabi Muhammad, tetapi perilakuku jauh dari apa yang dicontohkan oleh nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sampai mengatakan malu untuk ketemu dengan Nabi nanti, makanya sampai jangan pertemukan. Aku malu mengaku umatnya, tapi perilakuku jauh dari apa yang dilakukan oleh nabiku. Itu Muhammad Iqbal. Yang kedua, Syekh Akram Ridho itu menulis kitab Kaifa Tujadina Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menjadi bertetangga atau menjadi tetangganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai tidak berani untuk mengatakan bisa bersanding berkumpul dengan Nabi, tapi cukup menjadi tetangganya Nabi saja nanti di akhirat, itu luar biasa. Kalau masuk surga itu tetangganya saja. Tidak berani sampai mengatakan sampai kemudian berkumpul. Nah, yang ketiga, doa tadi dari Ibnu Mas'ud itu, kita berdoa kepada Allah bisa bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di surga yang paling tinggi itu. Ini berkaitan dengan pertanyaan seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sadar dirinya nanti kalaupun toh masuk surga, dia tidak akan bisa bersama dengan Nabi, karena tentu tobakohnya, tentu tingkatnya, grade-nya di surga itu tidak mungkin bersama dengan Nabi, karena grade tingkatan surga yang paling tinggi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sana. Jadi dia sadar kalaupun masuk surga nanti tidak bisa bersama dengan Nabi, dan itu membuat dia sedih dan merasa sedih sekali. Kalau aku tidak bisa berkumpul dengan engkau ya Rasulullah, dan aku sadar bahwa nanti pun kalau masuk surga tidak bisa bersanding dengan engkau. Yang bahasa kita, kalau bahasa pesimisnya kita itu mengatakan, ada orang mengatakan, ya Allah pokoknya masuk surga sudah, walaupun paling bawah, yang penting tidak masuk neraka, gitu kan. Nah, kalau ini kemudian berpikir seorang yang datang kepada Rasulullah, orang biasa, dia berharap bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW, tapi dia sadar bahwa nanti kalaupun toh masuk surga tidak bisa bersanding dengan Nabi, dan itu dia membuat sedih. Tidak hanya sekedar menjadi orang yang pesimis dalam hal masalah surganya, tetapi kemudian tidak bisa bersanding gitu. Nah, itulah Bapak dan Ibu sebagai pengantar untuk kita beberapa waktu ke depan untuk membicarakan masalah ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentu kita harus memulai dengan hakikat syahadat Nabi Muhammad SAW, hakikat syahadat Rasulullah SAW, yang sering kita baca, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kita akan bahas tentang hakikat syahadat Nabi Muhammad SAW pertama. Bapak dan Ibu, jadi ikrar kita bersaksi, bersyahadat bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah hambanya dan rasulnya. Jadi ikrar yang pertama kita bersyahadat pada Nabi itu adalah kita bersaksi bahwa Nabi kita Nabi Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya. Perhatikan, hambanya dan rasulnya. Yang pertama, kita bersaksi, berikrar bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah hambanya. Kenapa kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hambanya, hamba Allah?
yang kemarin kita bahas, agar kita tidak berlebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah, manusia yang punya kelebihan sama seperti kita, yang dimuliakan oleh Allah dengan membawa risalahnya. Maka kita tidak boleh berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang menjadi kekhususan Allah, karena Rasulullah adalah hambanya. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya, maka kita tidak boleh berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang menjadi hak kekhususan Allah. Semisal berdoa, ya Rasulullah beri aku rizki, ya Rasulullah panjangkan umurku, ya Rasulullah aku sakit sembuhkan aku. Maka dalam meminta yang sebenarnya hanya patut ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak senang apabila beliau dilebih-lebihkan melebihi derajat yang semestinya. Bahkan beliau mengingatkan, la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam, walakin qulu abdullahi wa rasuluhu. Jangan sampai menjadi hulu. Jangan kamu kemudian mengangkat seperti orang-orang Nasrani, mengangkat Isa ibnu Maryam itu seperti Tuhan. Rasulullah mengingatkan itu, aku ini hamba Allah. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah. Artinya bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang mempunyai kelebihan yang dimuliakan Allah, tetapi dia adalah manusia, hamba Allah. Tidak boleh kemudian berdoa berlebih-lebihan, apalagi kemudian hak Allah, kekhususan Allah, kemudian kita juga berdoa atas nama Nabi. La tatruni kama atratin nasara ibna Maryam, walakin qulu abdullah wa rasuluh. Supaya kita tidak menjadi orang yang gulu. Gulu itu adalah menganggap bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kedudukannya seperti Tuhan. Ini adalah ucapan-ucapan kufur yang menyerupai kaum Nasrani pada diri Al-Masih Isa ibnu Maryam. Di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110, Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Kemudian juga disebutkan ayat selanjutnya, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadihi rabbih ahada. Ya, sama seperti itu. Ada basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Kita memposisikan bahwa kita berikrar, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya. Agar apa? Agar kita tidak berlebihan sehingga kemudian mendudukkan Rasulullah SAW sama seperti Tuhan. Dan Rasulullah sudah mengingatkan itu. Abduhu, bersaksilah bahwa aku adalah hambanya. Qul subhana rabbiyal kuntu illa basyarar rasula. Quran surat Al-Isra ayat 93. Nah, di samping kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hambanya, di sisi lain kita juga menyebutkan, bersaksi, berikrar wa rasuluhu. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya, lalu kemudian berikrar, bersaksi wa rasuluhu. Dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Artinya kita wajib memuliakan, menghormati beliau
mencintai Nabi Muhammad, membela Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Di dalam Quran surat Al-Fat ayat 9, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziru wa tuwaqqiru wa tusabbihu bukratan wa asila. Jadi ikrar tadi sebagai hamba Allah agar tidak melebih-lebihkan Nabi seperti Tuhan. Tapi di sisi lain kita juga berikrar bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Artinya kita wajib harus memuliakan Nabi, menghormati Nabi Muhammad SAW, mencintai Nabi Muhammad SAW, membela Nabi Muhammad SAW, dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Karena kita berikrar dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah SAW. Jadi ini untuk kita memposisikan itu ya. Nah, beriman kepada Nabi SAW adalah beriman bahwa beliau Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh alam, kepada seluruh manusia, Arab, Ajam, semuanya. Jadi Rasulullah, kita berikrar bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Kita beriman bahwa beliau adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia, kepada seluruh Arab, Ajam. Di dalam Quran surat Al-A'raf 158 disebutkan, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a." Jadi supaya kita memposisikan dengan benar bahwa Nabi kita berikrar sebagai Rasulullah, beliau diutus kepada seluruh Arab, Ajam, kepada seluruh manusia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun summa yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruhnya, maka kalau sudah aku diutus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi Yahudi dan Nasrani harus beriman kepada aku. Siapa yang kemudian mati tidak beriman kepada aku, tidak mencintaiku, tidak mengikuti sunnah-sunnahku, tidak mengikuti ajaranku, maka dia adalah menjadi ahli neraka. Kemudian yang kedua, taat untuk melaksanakan perintah yang diberikan oleh Rasulullah dan menjauhi larangannya. Karena hakikatnya taat kepada Allah itu adalah taat untuk melaksanakan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 80, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Siapa yang taat kepada Rasulullah, maka hakikatnya dia taat kepada Allah. Kemudian hakikat syahadat Rasulullah itu sebagai Rasul, membenarkan berita yang beliau bawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi kita harus membenarkan apapun berita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk adab ya. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dipersoalkan, tapi pendapat-pendapat yang harus ditimbang dengan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi adab kita membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah tidak kemudian kita persoalkan. Karena kita sudah beradab mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, maka kita benarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Tidak usah pakai pertimbangan apapun. Beda kalau itu pendapat-pendapat orang. Kalau pendapat-pendapat orang pun baru kemudian dipertimbangkan dengan sabda-sabda Nabi, bukan dibalik-balik. Yang berikutnya adalah hakikat kita bersyahadat bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, adalah ittiba dan mengambil petunjuknya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-Ahzab ayat 21. Jadi hakikat
kita bersahadat bahwa Nabi Muhammad itu adalah sebagai Rasulullah, maka kita harus ittiba, mengikuti dan mengambil petunjuknya. Dan inilah yang kadang-kadang kita masih kurang, tidak penuh full sebagai uswatun hasanah. Inilah yang sering kemudian dijadikan sebagai bahan untuk berpikir di acara-acara, untuk kemudian menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah, keteladanan. Karena itu adalah bagian persaksian kita, ikrar kita bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Artinya kita harus ittiba dan mengambil petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jamaah yang dirahmati Allah, tentu seperti yang Syekh Al-Buti itu sampaikan saat berbicara tentang Rabiul Awal, berbicara tentang Maulid Nabi, sesungguhnya yang kita bahas dan kita bicarakan bukan hanya sekedar kelahiran Nabi, tetapi jauh lebih dari itu adalah, pertama, kita harus kemudian mengetahui tentang Islam yang sebenarnya yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan yang kedua, mengetahui lalu memahami dan mengamalkan apa yang menjadi kesempurnaan pribadi Nabi SAW. Bagaimana tawa Nabi, bagaimana sabarnya Nabi, bagaimana sederhananya Nabi, itu dipelajari, lalu bisa diamalkan, karena Rasulullah itu adalah uswah hasanah kita. Bagian dari hakikat kita berikrar bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai Rasulullah adalah kita ittiba kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah dan apa yang menjadi petunjuk beliau. Jadi ini memposisikan hakikat syahadat. Jadi asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tadi sudah kita bahas bahwa Nabi Muhammad itu adalah sebagai hambanya. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang salah, berlebih-lebihan dan gulu memuji Nabi Muhammad sampai seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani itu. Tetapi di sisi lain kita berikrar, bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Artinya apa? Kita harus kemudian taat kepada Rasulullah SAW, beriman, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi, dan kita juga harus membenarkan berita yang beliau bawa, bahkan kepada ittiba dan mengambil petunjuknya apapun yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu bagian dari ikrar bahwa kita mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah SAW. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 65 juga disebutkan kita juga harus berhukum dengan sunnah-sunnahnya. Di dalam Quran surat Al-Hasr ayat 8 kita harus membela Rasulullah SAW dan sunnahnya. Wa yansurunallaha wa rasulah ulaika humus shadiqun. Jadi Abu Talha itu sampai kemudian dengan beberapa sahabat itu menjadi tameng Rasulullah saat Rasulullah SAW dihujani anak panah di perang Uhud itu. Nah, Qais bin Abi Hazim kemudian menyatakan melihat tangannya Talha itu terputus karena melindungi Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari. Jadi bagian kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah utusan Allah, maka kita juga harus membela Nabi Muhammad. Itu memposisikannya beda, bukan kemudian kita melebihkan, tapi kita harus membela Nabi Muhammad sebagai bukti bahwa kita berikrar bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah. Maka kita bela Nabi kalau kemudian ada yang kemudian melecehkan, merendahkan. Itu bukan memposisikan yang salah, karena ikrar kita itu adalah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Satu sisi adalah abduhu supaya tidak berlebihan, tetapi kita berikrar bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, maka kita harus membela Nabi Muhammad SAW kalau ada yang melecehkan dan kemudian menghina. Jangan diam. Abu Talha dan beberapa sahabat ketika dalam perang Uhud, mereka yang menjadi tameng. Sampai kemudian ada yang terputus, ada yang dadanya kena panah banyak. Membela Rasulullah SAW. Itu beda dengan kemudian meninggikan dalam artian yang gulu. Kemudian ikrar kita
bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah, kita ikutkan menyebarkan sunnah-sunnahnya, kita sampaikan itu. Maka kalau Imam An-Nawawi itu menyatakan bahwa kalau orang yang kemudian tidak akan tergolong sebagai orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi, maka setiap apapun yang disunnahkan oleh Nabi minimal pernah melakukan sekali. Idza amartakum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jika kamu diperintah oleh Nabi Muhammad, diajarkan yang dibawa Nabi Muhammad, maka lakukan semampu kamu. Itu artinya paling tidak kita pernah melakukan satu kali, bukan kemudian tidak sama sekali. Itu bagian dari bukti bahwa kita berikrar bahwa Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, karena kita ikut menyebarkan dan melaksanakan apa yang menjadi sunnah-sunnahnya. Kemudian tidak mendahulukan perkataan siapapun di atas perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berikrar bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah, berarti tidak mendahulukan perkataan siapapun di atas perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berikrar bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulullah, artinya tinggalkan bid'ah. Imam Malik menyatakan, siapa yang melakukan bid'ah dan menganggapnya baik, maka dia sudah menuduh Nabi Muhammad SAW mengkhianati risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi sudah sempurna yang dibawa oleh Nabi Muhammad, sudah sempurna. Sudah sempurna. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sudah sempurna. Apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu adalah sempurna. Maka bukti ikrar bahwa kita bersyahadat bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sebagai Rasulullah adalah meninggalkan apa yang kemudian tidak diajarkan dan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai bukti bahwa kita mengakui Rasulullah SAW sebagai Rasul utusan Allah. Dan ikrar kita yang mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah, kita juga banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW di tempat-tempat yang sudah diajarkan, di waktu-waktu yang sudah diajarkan. Jadi jangan kemudian disimpang siurkan, dibentur-benturkan. Ikrar kita bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah juga harus banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW sebagai bukti kita mengikrarkan wujud ikrar kita bahwa Nabi Muhammad sebagai Rasulullah SAW. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, supaya kemudian kita bisa menjawab, orang-orang barat itu kemudian pernah menuduh umat Islam itu aneh, agama Islam itu aneh. Bagaimana mereka kemudian bisa menjamin dirinya selamat? Orang nabinya saja belum tentu selamat katanya. Kenapa? Karena mereka banyak bersalawat. Kalau di Nasrani, di Yahudi, mereka sudah meyakini selamat. Bagaimana dengan orang-orang Islam yang masih bersalawat itu, mendoakan nabinya katanya? Maka kita jawab, sesungguhnya salawat yang kita baca semakin banyak itu, semakin banyak kita bersalawat membaca apa-apa yang kemudian sudah disampaikan oleh Rasulullah di waktu-waktu dan tempat yang ada, termasuk majlis, termasuk mau ke masjid, membaca bismillah Allahumma ftali abwaaba rahmatika Allahumma salli ala Muhammad wa sallim, turun dari masjid Allahumma inni as'aluka min fadlikal azim Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Kita memperbanyak salawat. Sesungguhnya salawat yang kita baca itu bukan tidak menjamin bahwa Nabi Muhammad SAW sudah selamat, beliau sudah selamat, tetapi menunjukkan ikrar kita, syahadat kita bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Kita bersalawat adalah sebagai tanda bukti cinta kita, terima kasih kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW.
Sehingga hakikatnya semakin kita banyak bersalawat bukan kepada Nabi kita, tetapi kemudian akan kembali kepada kita. Siapa yang bersalawat kepada Rasulullah 1 kali, maka Allah akan balas dia dengan 10 kali. Hakikatnya adalah kembali kepada kita. Jadi salawat yang kita baca bukan tidak menjamin atau bukan berarti seperti tuduhan orang-orang barat yang menyatakan bahwa nabinya orang Islam belum tentu selamat, makanya umat Islam mendoakan. Bukan itu. Tetapi salawat yang kita maksud adalah hakikatnya tanda terima kasih kita, tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad, dan apa yang kita ucapkan sebagai salawat itu akan kembali kebaikannya kepada kita juga sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu sebagai pembuka pengantar bagaimana memposisikan kita dengan Nabi Muhammad, yaitu hakikat syahadat, bersahadat, berikrar asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kita berikrar, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Satu sisi kita mengakui bahwa Rasulullah itu adalah hambanya. Kenapa? Agar kita tidak berlebih-lebihan gulu memposisikan Nabi Muhammad, jangan sampai sama seperti orang-orang Nasrani yang kemudian memuji nabinya sampai seperti Tuhan. Ingat, Nabi Muhammad adalah hambanya dengan kemuliaan apapun, agar tidak salah. Bukan berarti kemudian tidak memberikan sebuah pujian, bukan, Allah saja memuji Nabi Muhammad. Tetapi baru ikrar berikutnya adalah wa rasulu, di samping hambanya adalah Nabi Muhammad adalah utusan Allah sebagai Rasulullah yang harus kita taat, yang harus kita cintai, yang harus kita bela, yang harus kita sebarkan sunnah-sunnahnya, yang bahkan kemudian kita harus memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sebagai ikrar bahwa kita mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah. Inilah memposisikan yang benar, sehingga satu sisi kemudian kita tidak salah pada sisi-sisi yang lain. Itu sebagai pengantar. Insyaallah kita ke depan kita akan bahas selanjutnya tentang bagaimana kekhususan yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kekhususan yang diturunkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada kesalahan sementara orang memahami tentang kekhususan Rasulullah. Tidak semua yang dilakukan Rasulullah kemudian harus ditiru sebagai uswah itu. Ada kekhususan yang memang tidak boleh ditiru oleh umatnya Nabi Muhammad. Contohnya adalah tentang kekhususan menikahnya Nabi dengan lebih dari 4. Kalau di dalam Al-Quran paling banyak 4. Jangan kemudian mau ngikutin Nabi lalu kemudian nikah 9 atau 11 orang. Itu adalah sebuah kesalahan, karena itu adalah kekhususan kepada Nabi. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.